Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu membahas tentang pengenalan morfologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang morfologi. Kalian pasti sudah pernah dengar kan apa itu morfologi. Morfologi itu sudah tidak lazim untuk kita mendengar, apalagi kalangan mahasiswa seperti saya. Baiklah, saya pertama mau perkenalkan diri. Nama saya Sahara Monica, NIM 17016174, Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan memulai materi pertama, yaitu pengertian morfologi. Kalian pasti sudah dengarkan apa itu morfologi. Menurut saya mengutip dari para ahli. Yang pertama yaitu Verhaar. Saya mengutip tahun 1996, halaman 97, menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Sedangkan menurut para ahli yang kedua, yaitu Samsuri, tahun 1988, halaman 15, mendefinisikan morfologi sebagai cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk-bentuk kata. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk dan proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata di sini yaitu terdapat berpengaruh terhadap perubahan bentuk kata dan juga terhadap golongan dan arti kata. Selanjutnya, saya akan membahas yang kedua, yaitu objek kajian morfologi. Objek di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu objek kajian morfologi itu apa. Yaitu satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi. Satuan-satuannya tersebut ada dua. Yang pertama yaitu morfem. Morfem di sini saya akan menjelaskan juga apa itu artinya morfem, yaitu satuan gramatikal terkecil yang bermakna. Morfem terdiri dari morfem akar atau dasar dan morfem afiks. Morfem akar dapat menjadi dasar pembentukan kata, sedangkan morfem afiks tidak. Akar memiliki makna leksikal, sedangkan afiks tidak memiliki makna tersebut, yaitu makna gramatikal. Yang kedua yaitu kata. Kalian pasti sudah mendengarkan apa itu kata. Kata di sini yaitu satuan gramatikal yang terjadi sebagai hasil dari proses morfologi. Dalam morfologi, kata merupakan satuan terbesar, sedangkan dalam sintaksis, kata merupakan satuan terkecil. Dan yang ketiga, kita akan membahas hubungan morfologi dengan ilmu kebahasaan lainnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang hubungan morfologi dengan fonologi. Morfologi bagian dari kajian linguistik, sedangkan morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata, sedangkan fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dan yang kedua, hubungan morfologi dengan sintaksis. Morfologi dan sintaksis adalah tatanan linguistik yang secara tradisional disebut dengan tata bahasa atau gramatikal. Di dalam bidang sintaksis muncullah istilah morfosintaksis yang merupakan gabungan dari morfologi dan sintaksis. Sementara sintaksis menyelidiki struktur satuan bahasa yang lebih dasar dari kata, mulai dari frase hingga kalimat. Dan yang ketiga, hubungan morfologi dengan semantik. Morfologi yaitu cabang ilmu bahasa yang membahas tentang kata. Jadi, hubungan semantik dengan morfologi yaitu di mana kata terbentuk mempunyai makna tersendiri. Dan yang keempat, hubungan morfologi dengan leksikologi. Sama-sama mempelajari arti kata. Perbedaannya hanyalah bahwa morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatikal, atau yang disebut makna. Sedangkan leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap terkandung pada kata, ada yang lazim disebut sebagai arti leksikal. Dan yang kelima, hubungan morfologi dengan leksikografi. Leksikografi dan morfologi mempelajari masalah arti, tetapi morfologi mempelajari
arti yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik. Sedangkan leksikografi mempelajari arti yang terkandung dalam kata atau disebut arti leksikal. Dan yang keenam, hubungan morfologi dengan etimologi. Morfologi hanya menyelidiki peristiwa-peristiwa umum, peristiwa yang berturut-turut terjadi yang dapat dikatakan merupakan sistem dalam bahasa. Sedangkan etimologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk asal sesuatu kata secara khusus. Baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri pelajaran kali ini, saya akan sedikit membahas kembali apa yang dapat kita ambil dari materi ini. Sebab materi ini tidak asing lagi di kalangan mahasiswa, terutama program studi Bahasa Indonesia seperti saya. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi yang barusan saya jelaskan, lebih tepatnya pengenalan terhadap morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang membahas tentang suatu bahasa yang meliputi kata serta pembentukan kata. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya, saya minta maaf jika ada kesalahan serta saya juga masih belajar. See you next guys. See you.